Kita mulai teman-teman. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dapat berzumba kembali dalam bentuk hibrid. Di sini ada yang offline, ada yang online juga. Nanti kita akan siarkan baik melalui Zoom maupun melalui Facebook Dompet Duafa. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah malam hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mengisi juga malam Ramadan kita. Malam-malam sudah menjelang malam-malam Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan keberkahan ini bisa terus dan bisa siapa tahu datangnya lebih awal nih Lailatul Qadar nih. Insyaallah salam semoga tetap tercurah dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya, tabiin serta umat Islam yang memperjuangkannya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman sekalian yang hadir secara offline di sini, malam ini kita akan membahas satu tema yang menarik. Ini saya dapat sodoran beberapa pilihan tema. Saya memilih tema ini. Ini menarik untuk didiskusikan. Sebab perbedaan pendapat, kenapa dan bagaimana. Nah, ini sebenarnya kita sudah sama-sama tahu bahwa memang dalam hasanah ilmu Islam ini banyak sekali perbedaan pendapat, dan baik dalam aspek syariat maupun akidah, ulama-ulama besar juga banyak ada yang berbeda pendapat. Kenapa dan bagaimana akan dibahas malam hari ini dengan Ustadz kita, Ustadz Wildan Johari LCMH. Dan mudah-mudahan apa yang kita dibahas ini bukan untuk memprovokator untuk berbeda pendapat, tapi untuk memahami. Untuk memahami agar kalaupun ada perbedaan kita bisa paham sehingga tidak gontok-gontokan dan berdebat tanpa ujung pangkal. Baik, insyaallah mudah-mudahan kita walaupun kajian halaqah ini, majelis ini hibrid ya, ada yang offline maupun yang online. Allah tetap menilai kita sebagai majelis zikir, majelis ilmu yang dikirim oleh para malaikat, dan mudah-mudahan ini di malam Ramadan ini semakin memberikan warna dan nuansa ketakwaan kita dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa kita. Dan selanjutnya marilah kita buka bersama-sama kajian malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali di malam hari ini rame di kantor Dede Hongkong nih, Masya Allah bapak-bapak, karena kebetulan juga hari libur yang biasanya hanya bisa ikut online, malam hari ini bisa hadir offline di kantor DDHK. Mudah-mudahan ini menambah silaturahim kita, eratnya ukhuwah Islamiyah kita di negeri orang ini, ya. Kemudian menambah juga ilmu walaupun sedikit nanti, mohon maaf. Kemudian menambah juga erat apa yang longgar, apa-apa yang longgar tambah erat malam hari ini kira-kira. Jadi malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji satu tema, yaitu yang cukup penting saya rasa terkait dengan asbabul ikhtilaf, sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para ulama. Oh ya, nge-freeze atau gimana? Ya udah deh, masuk nggak deh yang lain? Masuk ya? Iya, iya, oke.
Oh, canggih, canggih, canggih. Berarti nggak tahu, ganti provider. Ngeri, ngeri. Nggak, yang atur aja, Bapak kan orang dalam. Ya, balik. Tema kita tentang perbedaan para ulama, tapi saya batasi di malam hari ini kita dalam konteks kacamata fikih ya. Jadi tidak melebar, tidak melebar ke akidah, tidak. Tetapi pada dasarnya sama, cuma contohnya saja nanti akan banyak fikih karena saya fokusnya di fikih. Kalau akidah nanti ada Ustadz Ariandi, ada Ustadz Husnul Mutakin gitu ya, yang bidangnya memang akidah gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu ada nggak di sini? Nggak ada ya, bapak-bapak yang rahmat Allah. Di Facebook juga ada ya. Ini tema yang saya kira senjata makan tuan karena jadi di pertemuan awal tuh saya sodorkan 4 tema ke Pak Adi. Kan Pak Adi nanya, Ustaz nanti malam mau bahas apa nih gitu ya. Saya sodorkan saja 4 tema begitu. Harapannya dipilih salah satu terus selesai kan gitu kan. Ternyata ternyata bersambung, hari ini tema nomor 1, besok 2, 3, dan 4. Senjata makan tuan ini ya. Tapi tidak apa-apa, kita murojaah dan juga belajar bersama terkait dengan fikih al-ikhtilaf gitu ya. Perbedaan pendapat para ulama. Bapak-bapak yang saya muliakan, tadi sudah disinggung oleh Pak Adi bahwa perbedaan pendapat para ulama itu sudah dekat sekali dengan kehidupan kita hari ini, apalagi di era informasi yang terbuka ini, Masya Allah, orang-orang yang kadang bukan menjadi ranahnya itu juga ikut nimbrung soal perbedaan para ulama itu ya. Jadi kadang-kadang memang hari ini kita bias soal mana yang ahli, mana yang gak ahli, mana yang pinter beneran, mana yang pinter komen doang gitu ya. Tiba-tiba ahli dan lain sebagainya. Nah itu kita perlu petakan juga. Plus tadi Pak Adi juga bagus sekali pesannya untuk supaya kita ini tidak mudah berbeda pendapat atau minimal menghargai pendapat-pendapat yang berbeda dari pilihan-pilihan kita. Kira-kira begitu tujuan dari kita mengkaji hal ini, Bapak-Bapak yang saya muliakan. Nah, poin saya nanti ada 3 bab besar. Yang pertama soal klasifikasi perbedaan itu sendiri. Ada perbedaan pendapat yang dibolehkan. Ada perbedaan-perbedaan pendapat yang nggak boleh berbeda nih. Gitu ya. Itu soal klasifikasi. Kemudian yang kedua soal sebab-sebab para ulama ini berbeda pendapat. Dan yang terakhir nanti bagaimana sikap kita mendapati perbedaan para ulama di depan kita ini. Bagaimana nih sikap kita yang terbaik itu bagaimana. Nah, 3 poin itu mudah-mudahan selesai dalam cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya gitu ya. Yang 29 Maret Kos WB Hong Kong. Yang pertama Bapak-Bapak yang saya muliakan, kita bahas dulu soal klasifikasi perbedaan pendapat di antara para fuqaha atau para ahli fikih itu. Kalau klasifikasinya didasari oleh hukum, ya dibagi menjadi 2 poin besar saja, yaitu perbedaan pendapat yang dibolehkan, kemudian ada perbedaan pendapat yang tidak diperkenankan. Perbedaan pendapat yang dibolehkan ini umumnya berada pada ranah furu. Pada ranah furu itu cabang, ya, hal-hal yang tidak fundamental, ya, tidak fundamental, bukan usul, bukan usul atau kalau dalam bahasa usul fikih kita pada hal-hal yang zonniyat, bukan yang qat'iyat. Ya, zonniyat itu saya selalu agak kesulitan nih soal menerjemahkan zonniyat dan qat'iyat ini. Qat'iyat itu hal-hal yang fundamental yang tidak boleh berbeda, sudah akan esensi, asas gitu ya, substansi yang akan begitu sampai kiamat kurang 3 hari pun juga akan begitu. Ya, ada ada hal-hal yang zonniyat tuh yang sifatnya lahir dari ijtihad gitu ya. Nah, pada taraf perbedaan yang sifatnya ijtihadiyah lah kita itu boleh. Contoh gampang. Kita itu sering berpendapat soal ketika hal yang membatalkan wudhu. Sederhana nih. Apakah sentuhan antara suami dan istri, sentuhan kulit, itu membatalkan wudhu atau tidak? Nah, ini perkara yang furu ini, ijtihadiyah.
perkara cabang ini, bukan perkara yang usul. Yang penting wudhu dalam tanda kutip, yaitu sepakat semuanya. Para ulama kalau mau sholat harus sah wudhunya kan begitu. Nah, tapi soal perintilan teknis detail wudhunya itu yang para ulama dibolehkan atau dimungkinkan adanya perbedaan pendapat soal itu. Nah, ini kita penting nih memetakan antara mana perkara-perkara yang fundamental, mana yang cabang. Nah, perbedaan yang boleh adalah perbedaan yang ada pada hal-hal yang cabang, bukan usul. Yang kedua, perbedaan yang boleh adalah perbedaan yang lahir dari hasil ijtihad atau kesimpulan hukum melalui metodologi yang tepat, gitu ya. Tidak boleh seseorang tuh ngarang hukum gitu ya, hanya berdasarkan hawa nafsu atau katanya atau kayaknya gitu ya. Kayaknya begini deh gitu ya. Kayaknya yang bagus ini itu harus ada metodologi yang pas. Makanya kesimpulan hukum tuh enggak bisa para ulama tuh ngarang tuh nggak bisa. Ini bagian dari kita usnudzon juga kepada para ulama bahwa seluruh kesimpulan yang dirumuskan para ulama tuh insya Allah ada metodenya. Barangkali kita saja yang nggak tahu gitu ya. Jadi mari kita menahan diri untuk jangan sampai bilang ah ngapain ikut ulama gitu ya, kesimpulannya ngaco ngawur gitu. Nah, itu bagian dari kurang adab tuh. Siapapun itu, meskipun itu pilihan yang berbeda dengan kita, itu bukan bagian dari adab yang bagus. Tetap kita hargai bahwa beliau menyimpulkan ini karena metodologinya begini. Bisa jadi itu lemah di kita, bisa jadi itu tidak kita pakai, tetapi tetap kita hargai sebuah hasil ijtihad, bukan ngarang-ngarang gitu ya. Makanya di Quranul Karim tuh kata orang seluruh hal di muka bumi ini sudah diatur di Al-Quranul Karim. Bahkan cara bikin sambal pecel, sambal kacang tuh ada dalilnya. Ada dalilnya itu. Mana dalilnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu nggak mengetahui. Kalau kamu mau tahu cara bikin sambal kacang, tanya kepada ahli. Beliau ahli dalam bikin sambal kacang gitu. Jadi seluruh apapun yang ada di kehidupan kita. Iya. Bahkan itu jadi kalau bikin apa berita gitu ya, bikin esai itu clickbait banget tuh. Ternyata ada dalil bikin sambal di Al-Qur'an gitu. Dalilnya umum saja. Ya memang itulah sebuah dalil gitu ya. Artinya hasil ijtihad, bukan ngarang-ngarang. Nah, itu perbedaan yang dibolehkan. Kalau kita memahami dengan baik hal ini, Bapak-bapak yang saya muliakan, maka perbedaan di antara para ulama itu menjadi rahmat betul. Makanya tepat ada sebagian apa namanya ada gium gitu ya, menyebutkan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu satu rahmat tersendiri. Karena justru itu kemudahan bagi kita untuk beragama. Untung para ulama itu berbeda pendapat. Nah, kira-kira begitu. Untung para ulama itu berbeda pendapat. Sehingga kita beragama dengan mudah. Untung para ulama berbeda pendapat. Karena kalau cuma satu saja, dan kita saklek, mentok gitu, kita kan repot. Para ulama tuh punya opsi-opsi yang lain. Contoh lagi, misalnya, ini yang paling dekat. Misalnya, ya lagi-lagi tadilah soal sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu batalkan itu mazhab resminya mazhab Syafi'i. Kita kalau di Indonesia di rumah tuh gampang tuh mempraktekkan hal itu tuh gampang gitu, nggak ada problem. Tapi kita akan mentok ketika kita misalnya lagi umroh, lagi tawaf gitu ya, lagi sa'i yang Ramadan begitu, oh masya Allah, yang rangket-rangket banget orang tua apa namanya, dempet banget gitu ya, dempet maksudnya. Ini keluar Jawanya ini. Itu akan susah kita untuk kemudian konsisten dengan mazhab Syafi'i. Dalam tanda kutip, untungnya para ulama berbeda pendapat. Jadi kita boleh dalam situasi tertentu meminjam pendapat orang lain sebagai jalan kemudahan kita dalam beragama. Toh yang lain itu juga ada dalilnya, ada hujahnya, ada argumentasinya.
bahwa kita biasanya yang A gitu ya, tapi dalam satu kondisi tertentu kita boleh pinjam lembaga B sebagai bentuk kemudahan. Lagi-lagi sebagai rahmat, bahwa syariat Allah ini adalah syariat yang luas, ya, sekaligus luas. Jadi kata banyak orang, fikih itu luas, yang sempit itu hati kita, gitu ya. Fikih itu luas, yang sempit adalah hati kita. Lihat orang beda, kita langsung salah nih. Misalnya enggak sunnah atau ini bid'ah nih dan seterusnya. Dan masing-masing ya bisa jadi ada argumentasinya masing-masing gitu. Itu perbedaan yang boleh. Kemudian yang kedua, perbedaan yang tidak boleh dari segi hukum ya. Ya dinegasikan saja poin-poin tadi itu adalah apa namanya, kesimpulan umum yang berdasarkan hawa nafsu gitu ya. Itu tidak diperkenankan adanya perbedaan di situ, atau perbedaan yang menyelisihi hal-hal pakem dalam syariat kita. Kita kan punya tadi hal-hal yang qat'i, hal-hal yang usul, hal-hal yang orang muslim itu tidak boleh, tidak tahu gitu ya. Ini biasanya disebut sebagai al-ma'lum minad dini bid-darurah. Hal-hal yang tidak boleh orang muslim itu tidak tahu gitu ya. Kewajiban sholat lima waktu, haramnya mencuri, haramnya khamr, haramnya daging babi dan lain sebagainya. Poin-poin dasar dalam agama kita itu kok ada misalnya ulama sekalipun yang menyimpulkan berbeda dengan hal itu, dianggap kayak dianggap. Kayak dulu misalnya muncul pendapat bahwa pernikahan apa namanya sesama jenis itu tidak apa-apa itu. Kan di Al-Quran yang penting kan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia, paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Ini soal takwa nih. Takwa itu tidak ngomongin pilihan seksual gitu ya. Saya mau laki-laki suka sama laki-laki, yang penting saya bertakwa pada Allah, saya tetap bisa mulia gitu. Saya perempuan senang sama perempuan, yang penting baik sama orang gitu ya. Ini saya tetap bisa mulia di sisi Allah. Gitu. Itu justru sudah menegasikan satu fondasi dasar dalam agama kita ini, bahwa kita diciptakan berpasang-pasangan min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan gitu ya, bukan Bambang sama Joko gitu ya. Dari Bambang sama Sri gitu, laki-laki dan perempuan nih, kalau laki-laki sama laki-laki tidak bisa gitu. Itu perbedaan yang tidak diperbolehkan. Saya lanjut lagi ke klasifikasi yang kedua, Bapak saya muliakan. Nanti bisa saya kasih apa ya, resumnya gitu ya, intisarinya saya catatkan, terus saya bisa share ke semuanya. Nah, perbedaan pendapat para ulama ini dilihat dari apa namanya substansinya, nanti memang bisa beda-beda juga. Ada perbedaan pendapat yang sifatnya itu hanya varian saja, tanawwu saja. Kita boleh pakai semuanya, boleh. Kayak misalnya apa, perbedaan dalam bacaan doa iftitah misalnya. Itu memang Nabi itu mengajari banyak redaksi, tidak cuma satu. Ya, mungkin ada sebagian yang pakainya itu terus, ya tidak apa-apa, ya sudah betul. Allahumma ba'id baina khotoya dan seterusnya. Ada yang Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira. Redaksi-redaksi doa iftitah itu memang banyak macamnya. Dan kita boleh pakai yang mana saja. Contoh yang di kita di Hong Kong misalnya juga sifatul azan wal iqamah. Azan dan iqamah itu juga ternyata ada 4 sifat kalau kita lihat di kitab Bidayatul Fawaid. Jadi secara singkat, azan yang hari ini banyak kita dengar dan juga iqamahnya itu adalah pendapat mazhab Hambali. Yang hari ini paling masyhur itu adalah azan versi mazhab Hambali, sekaligus iqamahnya juga versi mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i, kalau kita pengen lihat pendapat mu'tamadnya, agak berbeda azannya. Jadi di syahadat itu 4 kali bacanya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini di syahadatnya itu 2 cara. Pertama sir dulu, baru jahar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian nanti 4-4. Asyhadu anna Muhammad rasul, sir terus jahar lagi dan seterusnya.
Itu kalau kita praktekkan bisa geger tuh kampung kita tuh gitu kan. Ini adzan macam apa ini? Aliran baru ini kan gitu kan. Ini kok adzannya kayak orang Islam loh. Dikira bukan orang Islam gitu. Saya dulu agak kaget juga waktu pertama salat subuh di Wancai, di Masjid Ammar. Ghazali yang koma. Dulu, saya kira beliau masih ngantuk atau gimana nih? Kok ikomatnya beda? Ikomatnya ya pakai mata tahanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heeh. Ini dua kali gitu kan. Kayak azannya kita kan gitu kan. Tapi itu ikomah. Itu perbedaan pendapat yang sifatnya varian saja. Boleh pakai ini, boleh pakai itu, boleh pakai ini. Karena memang Nabi mengajarkan itu. Ada beberapa redaksi. Nabi mengajarkan ke Sayyidina Bilal begini, Nabi mengajarkan ke Abu Mahdurah begini, redaksinya bisa bisa lain gitu ya. Nah, itu perbedaan yang sifatnya atau misalnya perbedaan kiroat dalam wadduha, wadduhe gitu ya. Ada yang apa namanya? Pernah di kasus di satu masjid itu ini Al-Qur'annya ngaco ini, Al-Qur'annya ngaco. Nggak bisa baca, orang-orang kita tuh nggak bisa baca gitu ya. Ini Al-Qur'an sesat katanya Mas. Al-Qur'an sesat. Ternyata setelah dilihat di covernya, oh ini Al-Qur'an ala qiraati Warsh. Qiraatnya Warsh. Beda dengan qiraat kita. Iya, termasuk hurufnya juga perbedaan karena bacaan qiraatnya juga berbeda dengan kita Hafiz an Asim. Nah, ini satu faidah penting. Jadi hampir 97% hari ini kiroat di dunia itu Hafiz an Asim. Hafiz an Asim. Ya kayak biasa yang kita baca. Kiroat yang lain itu hanya sebatas apa namanya? Kayak buat jadi wirid saja begitu, Ustaz. Hampir-hampir tidak lazim untuk dipraktekkan di sholat-sholat gitu tuh enggak lazim gitu. Iya, betul betul. Ini umumnya adalah Hafiz an Asim gitu. Itu perbedaan pendapat yang sifatnya hanya varian. Nah, yang kedua ada perbedaan yang sifatnya itu kontradiksi. Ada pendapat A bilang boleh, pendapat B nggak boleh. Yang ini bilang sunnah, yang ini bilang makruh misalnya. Itu kan kontradiksi nih. Nggak bisa digabungkan gitu, nggak bisa digabungkan gitu ya. Ada yang bilang kalau sentuhan kulit itu batal, ada yang bilang tidak batal. Nah, itu kan yang sifatnya kontradiksi dan lain sebagainya. Itu macam-macam perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian saya pindah ke poin berikutnya, Bapak-bapak yang saya muliakan. Sejak kapan sih kita ini berbeda pendapat itu? Sejak kapan? Ada yang bisa jawab? Ya, sejak zaman Jabi. Nah, itu jawaban yang paling tepat itu. Jadi perbedaan pendapat itu bukan dipelopori oleh ulama-ulama kita mazhab. Oh, gara-gara ada Imam Abu Hanifah, gara-gara ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, itu kita jadi beda-beda. Enggak. Justru perbedaan itu muaranya dari generasi sahabat bahkan. Ya, jadi para sahabat itu dalam tanda kutip berbeda pendapat tuh hal yang biasa sekali. Kita kan punya kepala masing-masing ya, jadi isi kepala kita kan tidak mungkin tepat sama tuh kan tidak mungkin. Itu hal apa? Jadi itu hal yang lumrah sekali, niscaya sekali adanya perbedaan pendapat itu. Soal bagaimana latar belakang terus menyikapi perbedaan pendapat, nah itu yang kemudian penting untuk kita diskusikan ya. Tapi bahwa perbedaan pendapat terjadi di zaman sahabat itu sudah lumrah sekali, kita hampir hafal ini sebuah kisah soal sebagian sahabat yang dikirim ke Bani Quraidah itu ya. Kata Nabi, la tusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Jadi satu ekspedisi dikirim ke suku Bani Quraidah. Kata Nabi, pesannya ini sebelum berangkat, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Gitu ya. Jangan sholat asar kecuali di kampung Bani Quraidah. Nah, semuanya mendengar itu. Mendengar sabda Nabi itu, semuanya punya telinga, semuanya mendengar sabda Nabi itu. Tetapi di prakteknya, di tengah perjalanan, jadi para sahabat tuh pecah jadi dua pendapat. Karena di perjalanan tiba waktu asar. Gitu ya. Jadi sebagian sholat asar di jalan. Kenapa sholat asar di jalan? Ya karena memang sholat itu waktunya sudah diatur.
sama Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi tadi itu adalah agar kita bersegera untuk mempercepat langkah agar sampai di Bani Quraidah sebelum asar, terus kita bisa salat asar di sana. Itu sebagai anjuran kita untuk mempercepat langkah saja, gitu ya. Makanya kita sholat di sini, sholat di jalan. Sebagian yang lain enggak, saya ikut Nabi. Nabi tadi pesan, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka saya nggak sholat asar sekarang, enggak. Saya sholat asarnya nanti di Bani Quraidah. Saya ikut pesan Nabi. Nah, ini jadi dua-duanya ikut Nabi nih. Tapi ada yang berpemahaman secara lahiriah, zahir. Ada yang secara substansi. Nah, itu yang kemudian nanti menimbulkan perbedaan. Uniknya, Bapak Baik dirahmati Allah, potret perbedaan pendapat di zaman sahabat ini kemudian nanti diceritakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tidak menyalahkan keduanya. Nabi membenarkan kedua praktek itu. Yang sholat di jalan, ya benar. Yang sholat asarnya di Bani Quraidah, meskipun sudah malam baru sholat asar, ya benar juga gitu. Jadi itulah yang kemudian Masya Allah menjadikan hal yang lumrah kita ini berbeda pendapat, asalkan pada koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh syariat atau pada koridor yang dibolehkan oleh syariat kita. Jadi lagi-lagi terima kasih bahwa perbedaan pendapat itu dimulai sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menjadi beda itu kan begini, kalau masih di zaman Nabi ya kita punya juri kan gitu. Kita punya hakim terakhir gitu. Tinggal ditanyakan ini kami beda nih ya Rasul. Yang benar yang mana gitu kan. Sekarang kita tidak punya Nabi lagi, maksudnya Nabi sudah wafat gitu ya. Lalu bagaimana soal itu? Nah, itu yang kemudian dianjurkan oleh para ulama, karena kita sudah tidak punya juri lagi. Mustahil kita tanya Nabi atau bahkan tanya Allah, tidak mungkin lagi. Ya kita saling menghormati saja di antara ulama yang berbeda pendapat itu. Masing-masing ini punya argumentasi, punya landasan, punya hujah yang kemudian bisa menelurkan kesimpulan-kesimpulan hukum tadi. Kira-kira begitu di poin pertama, Bapak-Bapak yang saya muliakan, soal klasifikasi perbedaan pendapat ini. Saya pengen loncat di poin yang kedua, soal sebab perbedaan pendapat yang ada di para fuqaha atau para ulama. Ada banyak sekali sebenarnya sebab-sebab perbedaan ini, tetapi bisa kita kelompokkan menjadi dua poin besar. Yang pertama adalah soal memvalidasi dalil. Validasi dalil itu, kalau kita berbeda di poin ini, kesimpulannya juga akan beda. Poin besar kedua adalah soal interpretasi terhadap dalil itu. Memahami dalil ini bagaimana? Dan ketika berbeda pemahamannya, dalilnya sama, tetapi memahaminya berbeda, juga akan menghasilkan dua kesimpulan yang berbeda. Padahal dalilnya sama. Kadang-kadang tuh uniknya begitu. Wow. Jadi jangan dibayangkan perbedaan pendapat itu selalu dalilnya berbeda. Ulama A bilang A karena dalilnya A misalnya. Terus ulama B bilang B, dalilnya B. Tidak selalu begitu. Kadang-kadang ulama A bilang A, ulama B bilang B, padahal dua-duanya dalilnya sama. Dalilnya sama. Tapi begitu dipahami berbeda, nanti menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Kita bahas soal tadi validasi dalil dulu. Yang pertama adalah misalnya soal Al-Quran dan juga hadis, Bapak-Bapak yang saya muliakan. Ya kalau kita ngomongin generasi sahabat, hampir semuanya itu paham Al-Quran dan hadis. Tetapi kita juga bisa bayangkan bahwa tidak semua sahabat itu alim dalam tanda kutip. Semuanya sahabat kan bermacam-macam tingkatannya. Ada sahabat yang ulama, yang ahli ilmu, jadi rujukan sahabat-sahabat yang lain. Ada sahabat yang biasa-biasa saja begitu. Nah itu ada juga. Tapi ya meskipun biasa-biasa itu sahabat begitu kan. Nah itu juga perlu kita pahami. Nah poin pertama adalah bisa jadi perbedaan ulama itu didasari karena ulama A dapat hadisnya, ulama B
tidak sampai hadisnya pada mereka. Itu bisa sangat terjadi. Soal sampai atau tidaknya. Ini terjadi di generasi sahabat. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu pernah ditanya soal jatah waris untuk jaddah, nenek. Beliau tawakuf, beliau tidak punya pengetahuan soal itu. Saya tidak ada. Saya tidak punya informasi soal itu. Kemudian sahabat lain, sahabat yang tadi punya problem tuh tanya ke sahabat lain. Nah, di sahabat lain itu beliau memfatwakan jaddatu as-sudus. Jaddati sudus. Nenek itu dapat 1/6. Dari mana? Saya mendengar Nabi itu menghukumi nenek itu dapat jatah waris 1/6. Gitu ya. Kemudian dikonfrontasi ini. Kata Sayyidina Abu Bakar, benar kamu dengar Nabi memberikan jatah waris kepada nenek itu 1/6 bagian. Kata sahabat tadi, iya saya benar. Ah, kalau begitu saya juga ikut pendapat itu. Karena didasarkan pada hadis. Ini kan unik kan? Jadi sekaliber Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu ada beberapa poin yang miss gitu. Miss itu maksudnya nggak dapat nih informasi ke beliau. Ya karena kan Nabi kan maksudnya Nabi kadang-kadang main sama ini, main sama itu, main sama itu. Interaksinya kan tidak selalu terus bareng gitu. Uh, bisa jadi ada sahabat yang pas hari ini nggak ngaji misalnya gitu ya. Pas hari yang lain terus ikut ngaji, terus yang ini dapat hadis, yang ini enggak kan. Itu hal yang sangat wajar sekali. Sebagaimana waktu kisah apa namanya wafatnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar juga termasuk orang yang terakhir mendapatkan kabar Nabi wafat kan gitu. Karena beliau sedang di rumah istrinya yang agak di luar kota Madinah gitu ya. Jadi beliau termasuk yang terakhir tuh dengar kabar Nabi wafat. Kira-kira begitulah. Makanya nanti kita tidak heran para sahabat tuh seperti punya spesialisasi khusus. Kata Nabi yang mau belajar Quran, nih ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab. Yang pengen belajar halal haram, yang paling alim, Mu'ad bin Jabal. Yang pengen belajar faraid, Zaid bin Sabit. Nih. Yang pengen belajar takwil Al-Quran, tafsir, Abdullah bin Abbas. Itu Nabi punya spesialisasi tertentu karena bisa jadi interaksi Nabi kepada sahabat tertentu tuh ya lebih banyak tema itu gitu kan, lebih banyak tema itu gitu. Itu hal yang sangat wajar sekali. Abu Hurairah, misalnya, masya Allah. Meskipun itu banyak orientalis juga yang menyerang Sayyidina Abu Hurairah. Terus apa? Karena mereka kok bisa nih katanya sahabat Abu Hurairah itu sahabat yang imajiner gitu. Baru masuk Islam tapi meriwayatkan hadis paling paling banyak, kayaknya nggak mungkin nih gitu ya. Kayaknya nggak mungkin, dan seterusnya. Kita ngobrolin nanti dengan Pak Didi terus kayak gitu. So, aduh, Allah. Aduh, ya Allah. Itu soal pertama ya. Jadi hari ada bang terlalu di hati sangat. Aduh. Yang pertama ya, jadi soal sampai atau tidaknya satu dalil kepada satu ulama itu juga bisa mengakibatkan perbedaan pendapat. Yang kedua, misalnya sama-sama sampai. Ini dua ulama sama-sama menerima hadis yang sama, itu bisa jadi berbeda disebabkan soal valid atau tidak dalil itu. Ya, sah atau tidak sahnya soal dalil itu. Jadi misalnya dua ulama sama-sama dengar satu hadis. Tapi yang satu mengamalkan hadis itu, yang satu tidak mengamalkan. Padahal dia mendengar juga hadis itu. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena bagi A, ini dalilnya valid nih. Sah, sahih, sehingga diamalkan. Bagi B, adalah hadisnya sama. Dalilnya tidak sahih. Atau ada dalil-dalil lain yang lebih kuat sehingga hadis ini tidak digunakan. Saya punya satu contoh yang unik sekali, Bapak-Bapak yang dirahmati Allah. Ada
Imam Malik. Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas tuh pendiri mazhab Maliki. Beliau lahir, tumbuh, kembang, besar, jadi bintang, sampai wafat di kota Madinah. Tidak pernah keluar kota Madinah kecuali untuk haji atau umrah saja. Jadi beliau tuh imamul apa namanya, imamu daril hijrah, gitu ya, imamnya kota Madinah, darul hijrah, negeri hijrahnya Nabi. Imam Malik bin Anas itu menyusun satu kitab hadis yang di zamannya itu jadi referensi utama. Kitab hadis paling sahih, kitab Muwatta namanya. Kitab Muwatta Imam Malik. Itu kitab hadis paling sahih. Loh kok bukan Bukhari? Beda zaman. Imam Bukhari belum lahir nih. Jadi masih jauh Belanda masih jauh gitu ya. Kitab Muwatta ini kitab referensi utama hadis pada waktu itu. Bahkan khalifah pada waktu itu pengen menjadikan kitab Muwatta itu sebagai undang-undang, kitab undang-undang. Jadi apa namanya? Disahkan MK gitu, ini jadi undang-undang kita nih, kitab Muwatta nih gitu ya. Tapi Imam Malik enggak mau. Kenapa? Lagi-lagi nih soal perbedaan pendapat. Yang saya susun di kitab Muwatta itu adalah apa yang saya anggap kuat. Boleh jadi orang lain berpandangan lain. Jadi saya tidak mau pandangan saya itu dijadikan standar hukum untuk memukul pendapat-pendapat yang lain. Oh keren banget Imam Malik. Jadi saya nggak mau kitab saya Muwatta ini dijadikan standar hukum tertinggi. Gitu nggak mau. Nah, kitab Muwatta itu kitab hadis paling sahih. Terus satu hari Imam Malik tuh ditanya sama ya anak apa namanya yesterday afternoon, kemarin sore, anak kemarin sore gitu ya. Ini kata anak ini begini, wahai Imam Malik, apakah engkau tidak mendengar satu hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya itu al-bayyani bil khiyari malam yatafarraqa? Dua orang yang bertransaksi itu masih punya hak khiyar. Hak khiyar itu hak untuk lanjut atau tidak gitu ya. Selama dua orang yang bertransaksi ini masih dalam satu majelis. Masih dalam satu majelis akad itu. Kenapa orang anak kecil yang kurang ajar tadi itu bilang begitu? Karena Imam Malik tuh punya kesimpulan hukum, khiyar majelis tuh nggak ada. Khiyar majelis tuh nggak ada, kata Imam Malik. Khiyar majelis tidak ada. Padahal di hadis itu secara spesifik Nabi menyebutkan adanya khiyar majelis. Makanya agak diprotes nih kepada Imam Malik. Apakah engkau tidak tahu wahai Imam, ada satu hadis yang menjelaskan tentang khiyar majelis gitu ya? Kata Imam Malik, "Na'am, a'rifuhu wa anta tal'abu ma'asibyani fil baqi." Itu kalau bahasa kita ini, saya tahu hadis itu jauh ini ya. Bahkan sejak kamu masih main kelereng tuh di bagi. Ya, kamu tuh anak yesterday afternoon gitu. Saya tahu hadis itu. Saya riwayatkan di kitab saya Muwatta itu saya riwayatkan gitu. Kok kamu malah mempertanyakan itu gitu ya. Saya tahu hadis itu bahkan sejak kamu main kelereng, kira-kira begitu bahasa kita ya. Main kelereng di bagi sama teman-teman balitamu tuh saya sudah tahu hadis itu gitu. Tapi lagi-lagi kenapa Imam Malik kemudian tidak menggunakan hadis itu? Padahal Imam Malik meriwayatkan hadis itu. Kok nggak dipakai sih gitu ya? Nah, di lain tempat ditanya juga, ya Aba Abdillah Imam Malik, kenapa engkau meriwayatkan satu hadis di dalam kitabmu Muwatta, tapi nggak engkau praktekkan, tidak engkau jalankan gitu ya? Mazhabmu itu berbeda dengan hadis itu. Kata Imam Malik ini jelek lagi nih. Naam, liya'lamal jahilu mithluk anni taraktuhu ala ilmin. Ya, saya riwayatkan hadis itu di kitab saya supaya orang-orang bodoh sepertimu itu tahu bahwa saya meninggalkan satu hadis itu berdasarkan ilmu, bukan karena hawa nafsu. Saya tahu hadis itu. Wong saya riwayatkan, saya tulis di kitab saya Muwatta gitu ya. Tapi saya tidak praktekkan karena ada argumentasi lain.
Bukan karena saya nggak tahu hadis itu gitu ya. Itu jelek banget loh. Jadi ini apa namanya, poin yang kedua tadi ya. Bisa jadi dua ulama itu sama-sama mendengar hadis, tapi memvalidasinya berbeda. Yang ini memakai, yang ini tidak memakai. Nah, fun fact-nya adalah kenapa Imam Malik tidak menggunakan hadis tadi itu? Karena menurut Imam Malik hadis itu tidak dipraktekkan oleh orang-orang Madinah. Karena dalam usul fikihnya Imam Malik, amalu ahli Madinah itu diutamakan oleh beliau. Jadi prakteknya orang-orang Madinah ya itu menjadi dalil kuat bagi Imam Malik. Landasan hukum yang begitu valid. Kenapa? Madinah tuh di generasi Imam Malik ini tuh cucu-cucunya sahabat nih kan gitu kan. Imam Malik tuh kan generasi tabiut tabiin. Ini cucu-cucunya sahabat nih. Masa cucunya sahabat apa namanya mempraktekkan hal yang tidak benar sih kan nggak mungkin. Makanya praktek orang-orang Madinah di zaman Imam Malik itu jadi hujah kuat bagi beliau Imam Malik bin Anas. Nah itu termasuk dan lain sebagainya. Itu gitu. Menarik. Ya, tidak apa tidak menyimpulkan najis betul betul. Nah, itu kalau kita tahu sebab perbedaan pendapat itu jadi asik kan begitu kan. Jadi kita oh, cara pandangnya tuh begini, cara pandangnya begini. Yang ini pakai dalil ini, yang ini pakai dalil itu. Atau kadang-kadang pakai dalil yang sama, tapi pemahamannya berbeda misalnya. Nah, saya soal yang ketiga ya, Bapak-Bapak ya, soal validasi tadi ya, masih di soal validasi hadis ini. Yang ketiga, bisa jadi sampai satu hadis, uh, bisa jadi valid hadis itu, tetapi tidak dianggap sebuah dalil. Tidak dianggap sebuah dalil. Kenapa demikian? Karena memang dalil itu ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Dalil yang disepakati para ulama itu 4, Quran, sunnah, ijma, dan kias. Apa maksudnya sepakat? Seluruh ulama menggunakan empat landasan ini. Ada dalil-dalil yang tidak disepakati, maksudnya ulama A pakai, ulama B tidak pakai. Nah, ini banyak banget ini, lebih banyak. Ada istihsan, ada istishab, ada sadduz dzari'ah, ada amalu ahlil Madinah tadi itu. Ada masalih mursalah, ada syar'u man qablana, syariat umat-umat terdahulu itu dalil nggak bagi kita nih? Itu juga perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada qaul sahabi, perkataannya sahabat itu apakah dalil? Kalau perkataannya Nabi jelas itu bagian dari dalil. Tapi kalau perkataannya sahabat itu apakah dalil atau tidak? Nah, itu para ulama ada yang menganggapnya dalil, ada yang menganggapnya bukan dalil. Kalau kita pahami ini, lagi-lagi kita akan maklum bagaimana para ulama itu kok bisa berbeda pendapat tuh hal yang wajar sekali karena memang sudah berbeda soal menganggap apakah ini dalil atau ini bukan dalil gitu. Itu menarik. Saya berhenti sampai di situ di poin validasi dalil, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Berpindah ke poin besar kedua yaitu soal interpretasi dalil. Bisa jadi dalilnya sama, tetapi ketika interpretasinya berbeda, juga akan menimbulkan perbedaan pendapat. Contoh, ini banyak banget nanti di kasus tafsir. Kasus tafsir tuh banyak banget nanti. Misalnya, wudhu. Atau ini dulu, Ustaz. Masa iddah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur. Orang-orang yang dicerai, perempuan-perempuan yang dicerai oleh suaminya itu masa iddahnya 3 kuruk kata Al-Quran. 3 kuruk. Kuruk. Nah itu pertanyaan itu yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat. Kuruk itu apa? Jumhur ulama mengatakan kuruk itu suci. 3 kali suci. Nanti beda lagi. Allahumma lakasumtu.
Allah, ya Allah. Ada. Ya, nah, saya kira mau sholawat tadi. Allahumma sholli. Kok Allahumma lakasum tuh nih. Oh iya, siap. Gitu ya. Jadi balik nih kuruk nih. Jumhur ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan kuruk itu suci. Jadi 3 kali suci. Satu-satunya madhab yang mengatakan kuruk itu adalah haid, madhab Hanafi. Dalilnya sama, pemahaman terhadap dalil berbeda. Itu bisa jadi karena salah satunya adalah istirak fil lughah. Jadi dalam satu bahasa itu bisa maknanya banyak. Makanya seorang mujtahid itu, lagi-lagi, Bapak-bapak, ini poin penting. Seorang mujtahid, seorang ahli fikih itu ya, itu adalah orang yang ilmunya itu paripurna. Hadis dia menguasai, tafsir dia menguasai, usul dia menguasai, termasuk lughah bahasa dia juga menguasai. Makanya sering sekali ada analogi yang menurut saya keren banget itu. Jadi analoginya itu ulama-ulama fikih itu para fuqaha itu kal atibba, dokter. Ulama fikih itu dokter. Wal muhaddisun saidaliyin. Para ulama hadis itu apoteker, tukang obat. Tukang obat tuh meneliti ini obat untuk sakit kepala tuh ini, obat demam tuh ini, obat flu itu ini, obat ini. Nah, untuk meracik obat itu, kemudian sesuai dosisnya, sesuai dengan para pasiennya, sesuai dengan gejala-gejala yang dirasakan, itu bukan tugas apoteker, tugas dokter. Ahli fikih itu begitu. Jadi ahli fikih itu lebih lebih kompleks. Jadi kita bayangkan di meja kerjanya seorang ahli fikih itu ya tafsir, ya hadis gitu ya, ya ilmu bahasa Arab, semuanya ada. Ada tuh lengkap di meja kerjanya para ulama ahli fikih itu atau para mujtahid. Umumnya 4 imam ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Hampir semuanya itu paripurna dalam ilmu-ilmu keislaman. Gitu ya. Itu pertama soal interpretasi terhadap dalil ini dan masih banyak lagi misalnya Ustaz Fajar tadi mencontohkan soal pembatal wudhu tadi itu ya. Ayatnya sama, aula mastumun nisa. Itu ayat pembatal wudhu itu aula mastumun nisa. Au atau la mastum itu menyentuh gitu ya. An-nisa perempuan. Dalilnya sama. Tapi ada 3 pendapat yang berbeda. 3 pendapat yang berbeda. Kata madhab Syafi'i, ya, sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu mutlak. Sentuhan kulit langsung ya, mutlak. Mau sengaja, mau tidak sengaja, mau dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, batal. Kenapa? Aula mastumun nisa. Imam Syafi'i ini, madhab Syafi'i. Madhab Maliki dan madhab Hambali beda. 2 madhab ini sepakat bahwa sentuhan yang membatalkan wudhu itu adalah sentuhan yang disertai syahwat. Kalau menyentuh tanpa syahwat, nggak batal. Dari mana dalilnya? Dalilnya ya sama, Qur'annya sama. Tapi ditambahi dengan dalil hadis. Di beberapa riwayat hadis disebutkan Nabi itu sebelum berangkat mengimami sholat, beliau mencium sebagian istrinya. Gitu ya. Atau bahkan ketika Nabi sholat malam, itu kaki Sayyidah Aisyah agak melintang di depan, kemudian disingkirkan sama Nabi sholat, Nabi berdiri, kakinya melintang lagi, gitu ya. Ini Nabi kan nyingkirin kaki, terus itu kan berarti ada sentuhan. Tapi kok Nabi nggak wudhu lagi, Nabi langsung imamin. Oh, berarti sentuhannya Nabi ini, ciumannya Nabi ini tidak disertai syahwat. Dibedakan, gitu ya. Kita balik dulu ke madhab Syafi'i. Apakah madhab Syafi'i tidak tahu hadis itu? Tahu juga. Tahu juga hadis itu. Tapi pikiran madhab Syafi'i, oh ditakwil supaya selaras nih. Antara Quran dan hadisnya itu supaya selaras.
ditakwil atau dipahami bahwa ketika Nabi mencium istri atau ketika Nabi menyingkirkan kaki Sayyidah Aisyah itu tidak langsung kulit ketemu kulit. Jadi mungkin ya Sayyidah Aisyah pakai celana panjang gitu ya, terus disentuhnya tuh ya kulit kena celana gitu ya, itu memang tidak membatalkan. Atau ketika Nabi mencium itu ya di balik kain, di balik kerudung gitu ya, di balik khimar gitu, sehingga tidak langsung kulit ketemu kulit. Jadi dalilnya sama, interpretasinya berbeda. Yang lebih unik lagi madzhab Hanafi. Ya dalilnya aula mastumun nisa sama. Tapi kata madzhab Hanafi mengikuti salah satu riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas, la mastumun nisa itu menyentuh perempuan itu adalah metafor dari berhubungan suami istri. Jadi yang membatalkan wudhu itu kalau jima. Kalau sekedar sentuhan, tidak batal. Nah, ini enak nih mata Hanafi ini. Lebih longgar. Kalau kita pakai madhab Syafi'i kan agak repot memang. Tapi sholat, salaman itu kan batal. Gitu ya. Tapi kalau pakai madhab Hanafi, enggak apa-apa ini. Dan seterusnya itu. Jadi dalilnya sama, Al-Qur'annya sama, hadisnya sama. Tetapi ketika interpretasi terhadap dalil itu berbeda, maka meniscayakan perbedaan pendapat juga. Saya kira cukup di situ dulu sebab-sebab perbedaan para ulama ini. Kemudian kita masuk ke poin terakhir. Saya mohon izin tambah sedikit bahwa apa soal bagaimana sikap kita ketika menghadapi perbedaan-perbedaan itu yang banyak sekali kita temukan hari ini. Yang pertama, kata para ulama adalah tidak menjadikan perbedaan itu sebagai sumber perpecahan, gitu ya. Jadi berbeda boleh, tapi berpecah tidak boleh, gitu ya. Berbeda silahkan, bertikai jangan, gitu ya. Gimana Pak Di? Yang berbeda boleh, tapi saling merendahkan jangan, gitu ya. Kemudian menganggap yang lain, apalagi sampai menjudge, gitu ya, menilai hal-hal yang tidak baik itu sayang sekali, gitu ya. Sayang sekali, gitu. Hal yang sangat disayangkan. Padahal ini adalah perbedaan yang pada taraf furu, bukan pada taraf yang fundamental. Kita masih sama-sama sholat, kita masih sama-sama cinta pada Nabi Muhammad dan seterusnya, tapi pada hal-hal yang furu kok kita sampai berantem, itu hal yang sangat disayangkan gitu. Kemudian yang kedua, sikap kita terhadap perbedaan pendapat ini juga jangan kemudian kita ambil gampang-gampangnya, gitu ya. Itu tidak boleh juga. Ambil gampang-gampang terus diramu jadi pendapat baru, itu sih nggak boleh. Contoh, ini contoh yang paling masyhur diceritakan oleh para ulama. Dalam mazhab Hanafi itu sebuah pernikahan sah meskipun tanpa wali. Sah sebuah pernikahan meskipun tanpa wali. Mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki, sebuah pernikahan tetap sah meski tanpa saksi. Jadi saksi itu bukan rukun nikah dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab kita Syafi'i, nikah tetap sah meskipun tanpa mahar. Tanpa mahar. Sah. Ada orang nih main enaknya aja nih. Yuk neng kita nikah yuk gitu ya. Gak usah pakai wali, gak usah pakai saksi, gak usah pakai mahar. Digabung tiga itu jadi satu pendapat tersendiri. Ya enggak boleh, itu enggak boleh. Itu cari enaknya sendiri kalau itu ya. Itu justru menjadi satu pendapat yang para ulama semuanya sepakat itu hal yang terlarang gitu ya. Itu enggak boleh kayak gitu tuh. Ya dalam perbedaan pendapat ini enggak boleh kita apa istilahnya ya mix talfik mazhab, mencampur adukkan tanpa kriteria yang benar, pokoknya hawa nafsu saja. Makan beras mana tuh? Nyari ya gitu ya. Comot sana, comot sini gitu. Nah, comot-comotnya itu kalau jadi menu yang enak nggak apa-apa. Ini kan jadi ini nggak jelas nih orang. Orang bilang kita bilang ini gado-gado tapi kok ada
apa namanya ayamnya gitu ya. Kita bilang ini soto tapi kok ada tahunya gitu kan. Maka jadi makanan baru yang semua orang tuh justru bingung ini makanan apa kan gitu. Masih. Emping juga masih masih. Masih. Sama emping tuh masih masuk tuh, Masya Allah. Gitu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Poin terakhir banget nih, terakhir banget. Bagaimana? Apakah kemudian kalau banyak pendapat itu berarti kebenaran jadi banyak? Ini kan pendapat A, pendapat B, pendapat C gitu ya dalam satu hal. Apakah kemudian kebenaran tuh ya ta'adat gitu ya, jadi banyak gitu? Jumhur ulama bilang enggak. Yang benar tuh cuma satu, tetap al-musibu wahid. Yang benar tuh cuma satu. Masalahnya kita nggak tahu mana yang benar kan begitu kan? Jurinya sudah nggak ada nih. Kalau tadi masih ada Nabi, kita bisa langsung yang benar yang mana ya Rasulullah gitu kan. Nah, cuma hari ini kita semuanya pemain, tidak ada wasit. Nah, antar pemain jangan saling menghakimi kan begitu kan? Karena wasitnya sudah tidak ada. Nah, wasitnya itu maksudnya adalah Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya berijtihad, semuanya berargumen berdasarkan ilmu yang benar. Kata Nabi, "Idza jtahadal hakim fa asaba falahu ajran." Kalau seorang mujtahid ulama itu berijtihad kok dilalahnya benar dengan satu kebenaran yang sudah ditulis oleh Allah, maka baginya dua pahala. Kalau mujtahid berijtihad menyimpulkan hukum tapi salah, falahu ajrun. Tetap dapat pahala tapi satu. Syaratnya agar dapat pahala, orang yang berijtihad itu punya kapasitas. Bukan orang awam berijtihad, enggak. Orang awam, orang tidak punya ilmu berijtihad, tetap dosa meskipun benar. Meskipun kebetulan benar nih, gitu ya, sama maunya Allah gitu ya. Tetap dia dosa. Kenapa? Sotoy. Kata Allah, lu sotoy ini, gitu. Lu nggak punya kapasitas apa-apa, ngapain beristihad? Meskipun benar hasilnya, enggak, tetap nggak boleh. Itu kriminal dalam dunia. Itu bawa maka ada minan nar kata Nabi. Siapa yang mentafsirkan ngomongin satu ayat padahal tidak punya ilmu sama sekali, silakan pesan satu kursi di neraka. Boging. Masya Allah, itu berbahaya. Jadi poin kita, Bapak-Bapak yang saya muliakan, meskipun para ulama berbeda pendapat, ini adalah kemudahan bagi kita untuk beragama. Bagusnya kita konsisten terhadap satu pendapat, bagusnya. Tetapi kalau mentok, boleh kita berpindah, gitu ya, dengan tetap saling menghargai, menghormati. Oh ya, saya pakai ini karena saya orang Indonesia madhab Syafi'i. Saudara-saudara kita di IPB, India, Pakistan, Bangladesh, gitu ya, itu pakai madhab Hanafi. Saudara-saudara kita Muslim di Afrika Utara biasanya pakai madhab Maliki. Kemudian saudara-saudara kita di Timur Tengah itu kita berterima kasih pada mereka. Kata banyak para ulama, Saudi Arabia itu negara yang berjasa besar dalam tanda kutip menghidupkan kembali mazhab Hambali. Oh, Masya Allah, itu mazhab Hambali itu dalam tanda kutip hampir-hampir punah gitu ya. Kalau tidak kemudian dihidupkan lagi oleh salah satunya ulama-ulama di Timur Tengah gitu ya. Jadi kita bisa bijak, kita bisa saling menghargai satu sama lain, dan itulah yang kemudian dicontohkan oleh para ulama kita, para imam madhab itu saling memuji satu sama lain. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu sezaman dan pernah ketemu. Kata Imam Malik, Imam Abu Hanifah ini orang kecerdasannya luar biasa. Kalau kita lihat satu tiang dari kayu, kemudian kata Imam Abu Hanifah, ini tiang terbuat dari emas, kita akan percaya pada omongannya Imam Abu Hanifah, saking kuatnya argumentasinya. Saking kuatnya logiknya itu, kita jadi percaya bahwa tiang ini beneran kayaknya dari emas deh ini deh. Gitu. Padahal kita lihat itu tiangnya dari kayu. Saking pinternya, Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik.
Imam Syafi'i juga cucu muridnya Imam Abu Hanifah, itu ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya tidak meninggalkan Baghdad, uh, uh, saya tidak dapati orang di Baghdad itu yang lebih alim dari Imam Ahmad bin Hambal. Jadi empat ulama yang kemudian menginisiasi madhab-madhab besar ini saling memuji satu sama lain, berguru satu sama lain, dan semuanya merujuk atau menginginkan kebaikan dan kebenaran, yaitu kebaikan dan kebenaran yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Keliru kalau ada pertanyaan mau ikut nabi atau ikut ulama, itu pertanyaan yang nggak pinter. Emangnya kalau nggak ikut, emangnya ulama ikut siapa kalau nggak ikut nabi, kan gitu kan? Ulama tuh yang ikut nabi, masa masa ulama mau ikut siapa, kan gitu kan? Itu justru pertanyaan yang menunjukkan ketidakpahaman yang bertanya, kan gitu ya. Pertanyaannya salah. Dia salah sejak dalam pertanyaan bahkan, kan. Jadi kira-kira begitu dulu Bapak-bapak yang saya muliakan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan juga jadi bekal kita untuk kemudian semakin bijak dalam menghadapi perbedaan. Saya kira begitu, saya kembalikan ke Pak Adil. Oh ya, teman-teman yang di Facebook, kita mohon undur diri dulu. Jadi kita baca doa kafaratul majelis, bukan doa buka puasa. Untuk teman-teman di Facebook, di doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.